Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 tugas administrasi proyek. Kelompok kami mendapatkan tugas Reski Prananda NIM 193-149 dan Wahyu Nuriski NIM 193-10130. Untuk slide kedua bisa dilanjutkan. Slide kedua bisa dibuka. Ya, pengenalan tentang apa itu dokumen penagihan. Apa itu termin? Yang pertama itu pendahuluan dulu. Dalam dunia konstruksi ada sering kali terdengar kata kontrak kerja yang juga sering disebut dengan surat perintah kerja atau SPK sebagai dokumen perjanjian kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Lalu termin merupakan istilah yang kerap digunakan oleh pelaku usaha dalam kegiatan jual beli barang atau jasa. Pada dasarnya, termin adalah suatu pembayaran yang dikerjakan sesuai dengan kesepakatan dan akad. Pembayaran termin dilakukan bila barang sudah diterima ataupun jasa sudah bisa didapatkan. Apabila pembayaran dilakukan sebelum barang diterima, pembayaran yang dilakukan itu disebut dengan uang muka. Jadi secara sederhana, termin adalah sistem cicilan karena pembayaran dilakukan bertahap. Oleh karena itu, termin pertama, termin kedua, dan seterusnya. Yang kedua, tujuannya yaitu memberikan panduan prosedur dan informasi kelengkapan dokumen pembayaran prestasi pekerjaan konstruksi atau termin, lebih tepatnya dokumen pembayaran 50% atau termin 50% agar diperoleh persepsi yang sama bagi pembaca juga guna memenuhi tugas dan mata kuliah administrasi proyek. Lalu slide selanjutnya. Pembahasan yaitu membahas tentang kelengkapan, peraturan-peraturan, dan prosedur. Termin 50% merupakan dokumen penagihan pembayaran pekerjaan konstruksi yang dibayarkan pada saat kemajuan pekerjaan mencapai prestasi minimal 55% dari total seluruh pekerjaan yang tertulis dalam surat perintah kerja. Isinya yaitu dilengkapi dengan laporan mingguan selama proses pekerjaan yang kemudian disusul dengan laporan hasil pekerjaan, berita acara pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara kemajuan pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen. Guna sebagai bukti telah terlaksananya pekerjaan konstruksi dengan prestasi minimal 55% sesuai perjanjian. Lalu untuk acuan dari dokumen termin ini salah satunya itu ada di Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 4 Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa. Lalu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 PMK 05 Tahun 2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan peraturan-peraturan lainnya. Untuk kelengkapan
dokumen untuk pengajuan itu yang pertama adalah data pendukung kuantitas, yaitu usulan sertifikat bulanan harus merangkum ringkasan nilai semua jenis pekerjaan yang telah diselesaikan menurut masing-masing divisi. Dari berarti sama aja data yang sudah dikerjakan dari masing-masing divisi. Kalau yang kedua, data pendukung kualitas. Setiap jenis pekerjaan yang telah diselesaikan dan akan ditagihkan harus disertai data pendukung kualitas dan telah diterima oleh direksi teknis. Selanjutnya yaitu rincian prosedur. Yang pertama yaitu persiapan. Yang kedua, membuat dan menyerahkan tagihan sertifikat bulanan. Dengan yang pertama, membuat sertifikat bulanan, mempersiapkan data pendukung, menandatangani berkas tagihan, kemudian kirim berkas tagihan kepada supervision engineer. Yang ketiga yaitu menugasi pemeriksaan supervision engineer dengan cara memeriksa kelengkapan, lalu memberi instruksi pemeriksaan kuantitas kepada quantity engineer. Yang ketiga, memberi instruksi pemeriksaan kualitas kepada quality engineer. Kemudian tahap selanjutnya memeriksa data kuantitas quality engineer dengan cara melakukan pemeriksaan dan verifikasi item tagihan dengan prestasi kerja bulan berjalan. Yang kedua yaitu memeriksa aritmatik perhitungan, membuat rekomendasi hasil pemeriksaan dan memberi catatan untuk disampaikan pada supervision engineer. Kemudian dalam prosesnya, quantity engineer dapat meminta klarifikasi kepada kontraktor bila mana dibutuhkan penjelasan lebih rinci. Tahap selanjutnya yaitu mengevaluasi hasil pekerjaan supervision engineer. Lalu selanjutnya pemeriksaan penjabat pembuat komitmen dengan menerima berkas tagihan sertifikat bulanan yang telah disetujui supervision engineer. Yang iki wis share screen. Wih, piye sih? Ning kene share screen kok. Wih lah dibanding awal berarti iki. Hah? Hah? Lanjut piye? Kemudian untuk tahapan yang terakhir yaitu pemeriksaan penjabat pembuat komitmen dan persetujuan penandatanganan. Untuk kelengkapan dan lampiran dokumen sendiri, yaitu berisi yang pertama dokumen permohonan pembayaran, yang kedua dokumen permohonan pemeriksaan hasil pekerjaan, yang ketiga dokumen laporan hasil pekerjaan, yang keempat dokumen berita acara pemeriksaan pekerjaan konstruksi, yang kelima berita acara kemajuan pekerjaan konstruksi, yang keenam berita acara pembayaran, yang ketujuh kwitansi pembayaran, yang kedelapan laporan mingguan, yang kesembilan rincian perhitungan backup volume, yang ke-10 yaitu foto kemajuan hasil pekerjaan, dan yang terakhir adalah catatan lolos uji. Demikian presentasi yang dapat kami paparkan dari kelompok 11. Kami ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.